Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning children. How is it going? I hope you are doing well and safe. I'm Mr. Yakin. I'm homeroom teacher. Are you ready to learn with me? Pernah nggak sih kalian menemukan bentuk-bentuk seperti ini? Perhatikan baik-baik ya. Nah, setelah tadi kalian memperhatikan gambar-gambar yang tadi Mister perlihatkan, itu semuanya adalah berupa contoh-contoh bangun datar yang akan kita pelajari hari ini. Oke, apa sih yang diharapkan dari pembelajaran hari ini? Dengan mengetahui bangun datar, diharapkan kalian yang pertama memahami apa sih pengertian bangun datar itu. Kemudian, yang kedua adalah kalian diharapkan mengetahui jenis-jenis dari bangun datar tersebut. Kemudian, yang ketiga, kalian diharapkan akan memahami tentang bagian dari bidang-bidang pada bangun datar tersebut. Di antaranya, yang pertama, ada yang disebut dengan sisi, ada yang disebut dengan sudut, dan juga nanti apa sih yang disebut dengan titik sudut. Kemudian yang terakhir, kalian pun diharapkan mengetahui ada berapa atau jumlahnya dari titik sudut, kemudian sisi, dan juga jumlah dari sudut pada bangun-bangun datar yang akan kita pelajari nanti. Jadi, perhatikan dengan baik ya penjelasan-penjelasan yang akan Mister Yakin jelaskan pada hari ini, oke? Nah, yang pertama kita akan memahami apa sih pengertian dari bangun datar tersebut. Bangun datar adalah bagian bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Jadi, ingat ya, dibatasi oleh garis-garis lurus dan juga dibatasi oleh garis lengkung. Jadi ada yang dibatasi oleh garis lurus dan juga ada yang dibatasi oleh garis lengkung. Oke, nah inilah jenis-jenis bangun datar dan bagian-bagiannya. Yang pertama, ada yang namanya apa coba? Ada yang tahu? Ya, betul. Dia adalah persegi. Nah, persegi ini sama memiliki bagian-bagian yang nanti dengan bangun datar yang lainnya. Di antaranya, yang pertama, persegi ini memiliki satu, yaitu dia memiliki titik sudut. Nah, selain titik sudut, dia juga memiliki sudut. Apa sih bedanya titik sudut? Kalau titik sudut, titik-titik yang ada di pojok-pojok bangun datar tersebut. Mungkin kalian bisa melihat ya tadi di slide-nya bahwa itulah titik sudut. Sedangkan sudut itu adalah daerah yang ada di kedua garis titik sudut itu, dibatasilah oleh sudut. Itu namanya sudut. Dan yang terakhir ada yang namanya sisi. Seperti pada gambar terlihat. Ada garis-garis hijau pada persegi itu, dia disebut dengan sisi pada persegi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa persegi yang pertama memiliki 4 sisi, yang kedua memiliki 4 titik sudut, dan yang ketiga memiliki 4 sudut atau 4 daerah sudut. Next ya. Berikutnya adalah jenis-jenis bangun datar dan bagiannya, yaitu persegi panjang. Nah, persegi panjang ini pun sama. Di antaranya yang pertama, memiliki sisi. Pada gambar terlihat garis BC adalah sisi. Selain BC, ada juga garis C menuju D.
garis D menuju A dan garis A menuju B itu disebut dengan sisi pada persegi panjang. Sedangkan titik sudutnya terdapat pada titik-titik di pojok-pojok persegi panjang tersebut, yaitu ada di titik A, ada di titik B, ada di titik C, dan ada di titik D. Dan yang terakhir, pada persegi panjang, dia memiliki sudut ataupun daerah sudut. Dari gambar, dapat kita simpulkan bersama bahwa persegi panjang memiliki 4 sisi, 4 titik sudut, dan memiliki 4 sudut atau 4 daerah sudut. Oke, berikutnya teman-teman, ada lagi nih, namanya jajar genjang. Wah, aneh juga namanya ya, jajar genjang. Nah, jajar genjang ini memiliki sepasang garis sejajar yang agak miring sedikit, ya. Kemudian memiliki garis yang lurus yang sejajar juga, sepasang-sepasang. Nah, seperti pada gambar kita terlihat di situ ada jajar genjang A, B, C, D. Nah, dia juga sama memiliki sisi. Nah, terlihat sisinya ada dari garis B ke C, C ke D, D ke A, dan A ke B. Dan juga titik sudutnya sama, ada di titik A, di titik B, di titik C, dan di titik D. Juga dia memiliki, lihat di titik D saya contohkan, misalnya contohkan, ada daerah sudut atau disebut pula dengan sudut. Dapat disimpulkan bahwa pada jajar genjang memiliki 4 sisi, 4 titik sudut, dan 4 sudut atau 4 daerah sudut. Oke, gimana nih? Paham ya? Sampai sini kita lanjut. Oke, kita lanjut. Next, berikutnya ada yang namanya segitiga. Ya, mungkin kan pernah banyak melihat segitiga. Misalkan pada jenis makanan ataupun bangunan-bangunan berupa jendela ataupun atap rumah yang mungkin berbentuk segitiga. Nah, itu namanya segitiga. Segitiga ini berbeda dengan segi empat, dengan persegi panjang, dengan jajar genjang, dan juga persegi. Segitiga ini kita lihat di gambar. Dia memiliki 1 sisi, kedua titik sudut, dan yang ketiga adalah sudut. Tetapi perbedaannya adalah pada segitiga ini, dia memiliki 3 buah sisi, kemudian 3 titik sudut, dan memiliki 3 daerah sudut atau 3 sudut. Namanya juga segitiga. Jadi masing-masing dia memiliki 3 bagian. Oke. Nah, berikutnya nih, apa lagi? Ada lagi yang lebih aneh lagi, namanya segi 5. Wah, segi 5 ini seperti apa ya, anak-anakku dan teman-teman semuanya, adik-adikku nih. Segi 5 ini kita lihat seperti apa? Ini dia gambarnya. Nah, seperti ini gambarnya ya, segi 5 ini. Seperti apa ya? Pernah mungkin lihat layang-layang yang segi 5 ya? Ada tuh, kalau di pelosok-pelosok, gambar layang-layangnya bisa seperti segi 5. Nah, segi 5 ini pun sama, memiliki sisi seperti pada gambar, ya, kemudian memiliki titik sudut dan juga memiliki sudut atau daerah sudutnya. Yang berbeda juga dengan yang lainnya bahwa segi 5 ini memiliki 5 sisi, kemudian memiliki 5 sudut dan memiliki 5 sudut atau 5 daerah sudut. Wah, ini seperti sedang dalam pandemi ya. 5 ya. Terus menjaga 5. Kalau di lagi pandemi 5M. Kalau ini mah 5 sisi, 5 sudut, 5 titik sudut. Gampang ngapalinnya ya. Nah, jadi selain segi 5, ada juga nih yang namanya segi 6. Wah, nah segi 6 ini berarti ada berapa ya sisinya? Tentu sepertinya udah pada ngerti nih dari pembelajaran sebelum-sebelumnya yang dijelaskan tadi. Yap, inilah gambarnya nih. Nah, lihat ya gambarnya ya. Nah, ternyata segi 6 ini sama ya, memiliki sisi, memiliki titik sudut, dan memiliki sudut atau daerah sudut. Tetapi segi 6 ini memiliki bagiannya lebih banyak. Di antaranya memiliki 6 sisi,
memiliki 6 titik sudut dan memiliki 6 sudut atau 6 daerah sudut. Begitu teman-teman semua. Gimana nih? Sampai sini bisa paham? Mister percaya pasti kalian semuanya sudah paham. Ya? Oke. Dan berikutnya masih ada lagi nggak kira-kira? Ada ya. Nah, yang terakhir adalah ya, seperti ban sepeda. Itu namanya bangun datar lingkaran. Yeay, itu adalah namanya lingkaran ya anak-anakku. Jadi, lingkaran ini lebih unik dan sangat berbeda dari bangun datar yang lainnya. Sangat spesial. Kenapa? Karena ternyata lingkaran ini tidak memiliki sisi yang atau ruas garis yang lurus. Tapi lingkaran ini dibentuk oleh ruas garis lengkung yang bertemu di satu titik sehingga dia menjadi keliling lingkaran. Nah, seperti gambarnya berikut ini. Kemudian dia pun hanya memiliki satu titik sudut dan memiliki satu sudut yang dinamakan dengan sudut lingkaran. Nah, kalau dibahas lagi tentang sudut lingkaran itu nanti ketika kalian sudah berada di kelas 6 atau kelas 5, nanti ketemu yang namanya dengan sudut lingkaran. Tapi sama Mister yakin nggak akan dibahas pada hari ini karena akan sangat panjang dan lama. Oke, jadi kesimpulannya bangun datar lingkaran ini hanya memiliki satu sisi lengkung yang disebut dengan keliling lingkaran. Kedua adalah memiliki satu titik sudut yang disebut sudut lingkaran. Dan dia hanya memiliki satu titik sudut yang ada di tengah lingkaran itu. Kalau digambar disebutkan titik P. Boleh titik A, titik B. Terserah teman-teman. Boleh memilih mana yang lebih disukai oleh teman-teman semua. Nah, itulah semuanya telah Mister jelaskan. Ada berapa yuk tadi yang dijelaskan? Apakah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Ada berapa yuk? Yang merhatiin pasti paham. Ya, betul. Ada 7. Bagus, seperti nama hari ya, ada 7 hari. Nah, jadi kita punya 7 yang perlu kita simpulkan. 7 bangun datar yang perlu kita ketahui pada kelas 2. Karena kalau nanti mungkin ada banyak lagi ya jenis-jenis segi 4 yang akan dibahas. Yang pertama adalah persegi. Yang kedua adalah persegi panjang. Yang ketiga adalah jajar genjang. Yang keempat adalah segitiga. Yang kelima adalah segi 5. Yang keenam adalah segi 6. Dan yang ketujuh yang terakhir adalah lingkaran yang kalian bisa melihat bagaimana disimpulkan jumlah titik sudutnya, jumlah sisinya, dan jumlah daerah sudutnya. Kalian bisa melihat ke slide dan bisa kalian pelajari sendiri. Oke? Oke, alhamdulillah nih kayaknya nih kalian udah pada paham nih. Nah, agar lebih agar bisa lebih sempurna memahaminya, lebih mengerti dan lebih paham, Mister akan memberikan sedikit latihan soal untuk kalian ya, agar kalian bisa memahami materi yang sudah dijelaskan oleh Mister Yakin tadi. Tugasnya adalah berikut ini. Gampang kok anak-anakku. Tugasnya hanya disuruh menghitung banyak sisi, titik sudut, dan sudut atau daerah sudut pada bangun datar berikut ini yang ada pada gambar di bawahnya ya. Nah, kalian bisa mencoba dari nomor 1 sampai nomor 5. Kalian menghitung banyak sisi, titik sudut, dan sudut atau daerah sudutnya pada kelima bangun datar yang ada di samping Mister Yakin. Oke. That's all for today, children. If you have any question, feel free to text me, okay? Next week, lesson will be about bangun ruang. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Bye-bye.